Sahabat, SMK ini terkena proyek jalan tol. Separuh dari SMK ini tergusur dan ini menjadi persoalan baru buat SMK YPKK 3. Satu hal yang dilematis, apakah mereka bertahan atau harus pindah ke lokasi yang baru? Kita akan lihat lebih jauh bagaimana rencana-rencana yang sudah dipersiapkan oleh kawan-kawan di SMK YPKK 3 Yogyakarta. Ada dua kompetensi yang dikembangkan di SMK YPKK 3 Yogyakarta, akuntansi keuangan lembaga dan tata kecantikan. Kita akan lihat apa yang dikembangkan lebih lanjut. Ya, ini laboratorium tata kecantikan rambut yang dimiliki oleh SMK YPKK dan ini sudah berpartisipasi dalam LKS tingkat provinsi. SMK YPKK sebagaimana saya katakan tadi terkena proyek jalan tol Jogja Semarang. Nah, Bu Nursila, apa rencana dari SMK YPKK setelah terkena proyek jalan tol ini? Rencana kami ini akan pindah tempat. Tapi kalau nanti di sini masih memungkinkan untuk showroomnya, saya masih pakai showroom di sini. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan karena dampak kebisingan, nah itu total nanti saya ke Wedo Martani, namanya Kelurahan Wedo Martani. Ya. Ya, ini akan pindah ke Kelurahan Wedo Martani di lokasi yang baru. Nah, Bu Nur, tata kecantikan ini kan sudah termasuk salah satu kompetensi yang ikut terlibat di dalam LKS. Iya. Nah, apa rencana-rencana yang sudah disusun oleh kawan-kawan di SMK YPKK 3 untuk mengikuti program-program tersebut? Ya. Untuk rencana ke depan, kami tetap akan memacu Bapak Ibu guru ini supaya nanti anak-anak kami yang kami ikutkan LKS itu paling tidak kalau kemarin masih ranking 4 ya Pak ya. Ini nanti ada peningkatan lagi. Nah, untuk itu nanti mungkin Bapak Ibu-ibu yang khususnya yang master produktif tata kecantikan ini akan kami magangkan untuk memacu untuk lebih profesional. Dalam pengembangan SMK YPKK ini tentunya kan sudah bekerjasama dengan industri, Ibu ya? Iya. Nah, dalam hal apa industri bekerjasama dengan YPKK 3? Ini untuk industri itu kebetulan ini edukanya ada di sini. Yang Bu Happy itu eduka, anak-anak kami saya praktekkan di sana dan mungkin pengembangan selanjutnya itu saya inginnya itu anak-anak kami, lulusan kami bisa terekrut di eduka itu. Atau nanti kita bekali untuk mandiri. Oke, terkait dengan kurikulum, bagaimana SMK YPKK mengembangkan kurikulumnya? Untuk pengembangan kurikulum ini kita memang sudah mensinkronkan antara eduka sama kompetensi khususnya tata kecantikan. Sahabat Ristan, ini laboratorium tata kecantikan kulit yang dimiliki oleh SMK YPKK 3 dan kesini ada eduka yang bekerja sama dengan SMK YPKK 3 dalam mengembangkan kompetensi anak-anak kita di sini. Bu Happy, Ya. Bu Happy, bagaimana peran eduka, khususnya institusi di mana Ibu Happy punya, ya, dalam mengembangkan kompetensi anak-anak di SMK? Kami berperan untuk mengembangkan kompetensi para anak-anak ini. Saya menyediakan tempat magang, ada 2 salon di Jogja. Jadi agar mereka bisa langsung praktek, bisa langsung melayani para pelanggan, itu seperti apa? Dalam mengembangkan kurikulum, apakah tempat Bu Happy atau institusi Bu Happy bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum dengan program tata kecantikan di SMK YPKK 3? Oh, tentu sangat bekerja sama. Kami menyinkronkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, sahabat. Jadi peran eduka di dalam melakukan sinkronisasi kurikulum menjadi sangat penting. Nah,
Oleh karena itu, mari kawan-kawan industri, dunia usaha, jangan ragu memanfaatkan semua potensi yang ada di SMK, karena di SMK kami menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai, disiplin, kreatif, dan inovatif. Dan tidak kalah lagi bahwa di SMK menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter kepekerjaan yang kuat. Mari dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Sahabat Tristan, ini kita bersama dengan Ibu Fitri, salah satu pembimbing LKS di SMK YPKK 3 dan juga salah satu guru produktif di Tata Kecantikan. Bagaimana mengatur jam pelajaran khususnya berkaitan dengan jam praktek selama masa pandemi? Sebetulnya sangat banyak cara atau alternatif yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya kita bisa membuat sebuah video pembelajaran lalu kita kirimkan video tersebut kepada anak didik kita, atau kita juga bisa melakukan praktik secara daring melalui Zoom atau Google Meet ya. Karena kan ada beberapa anak yang memang keterbatasan dengan kuota, jadi ada baiknya kita membuat sebuah video baru kita berikan kepada anak-anak daripada kita sudah melakukan praktik tapi anak-anak tidak bisa mengikuti praktik tersebut dengan baik. Nah, dalam masa pandemik ini kan pasti dibutuhkan juga tatap muka. Nah, bagaimana mengatur jam tatap muka ini selama masa pandemik? Untuk tatap muka sendiri dari SMK YPKK 3 Sleman ini menetapkan sistem shift, jadi 50% masuk, 50% libur. Kemudian diganti lagi di keesokan harinya, 50% yang kemarin libur, 50% kembali masuk, begitu. Artinya ini masih menggunakan sistem blok ya? Iya, masih. Nah, untuk pembelajaran yang sifatnya non praktek atau tidak praktek, ini dilakukan bagaimana? Apakah tetap dilakukan secara tatap muka atau dilakukan melalui daring? Untuk pembelajaran yang non praktik ada yang dilakukan secara luring dan ada yang dilakukan secara daring, karena ada beberapa ketentuan yang memang tidak boleh dilanggar ya, seperti kita masih tidak boleh melakukan kerumunan begitu. Untuk pelajaran yang non praktik dari SMK YPKK 3 sendiri masih melakukan sistem luring daring, jadi ada beberapa guru yang melakukan daring dan ada beberapa guru yang melakukan luring, seperti itu. Oke sahabat, ini strategi-strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan di SMK YPKK 3 Yogyakarta di dalam menyikapi masa pandemi. Mari kita lihat bagaimana selanjutnya pembelajaran yang dilakukan oleh SMK YPKK 3. Sahabat, ini salah satu siswa yang terpilih mengikuti LKS bidang tata kecantikan kulit, Mbak Anin. Mbak Anin kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Apa kesan Mbak Anin untuk sekolah di YPKK 3? Saya masuk di sekolah SMK YPKK 3, saya merasa senang karena pertama kualitas, fasilitas sudah memadai dan guru juga maksudnya enak diajak bicara dan diajak belajar bareng, itu merasa nyaman, enak. Gurunya itu sudah seperti teman sendiri ya? Iya. Oke, ini saya kira satu proses pembelajaran yang bagus di mana tidak ada jarak antara guru dengan murid. Nah, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, terutama di dalam proses pembelajaran, guru dan siswa memiliki ruang yang sama untuk berdiskusi. Rencana Mbak Anin ke depan setelah selesai di SMK YPKK 3 bagaimana? Saya mau kerja, nanti sampingan kursus rias wajah. Oke sahabat, mari dukung terus pengembangan kualitas pendidikan SMK dan kita dukung terus pembangunan sumber daya manusia Indonesia di semua kompetensi. Sampai ketemu di bidang-bidang yang lain. Dan jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami, subscribe, komen, like, dan share. Ini adalah ruang laboratorium komputer
yang dipergunakan oleh anak-anak kita untuk mengakses berbagai bahan dan sekaligus mereka belajar di sini. Bu Kepala Sekolah, bagaimana Ibu mengatur penataan penggunaan ruangan di dalam proses praktek anak-anak kita ini? Untuk anak-anak praktek, memang kita masukkan tapi di shift. Jadi mungkin ada 3 shift. Per shift itu kami kasih waktu 1 jam. Hanya untuk pengarahan dan sedikit untuk praktek. Selebihnya nanti dilanjutkan di rumah. Rencana Ibu ke depan seperti apa, Bu? Setelah SMK YPKK ini terkena proyek jalan tol, Ibu dan kawan-kawan kan pasti memiliki rencana-rencana untuk mengembangkan di tempat yang baru. Iya, ya. Ini nanti kalau sudah kena jalan tol, ini soalnya ini kayaknya habis ya. Yang lab ini habis. Nah, ini kami kan udah ada tempat pindah di Wedomartani. Ya, itu nanti di situ memungkinkan sekali kita kembangkan karena lokasinya yang strategis dan luas tanahnya itu mungkin 5 kali lipatnya di sini. Ini nanti lab tetap kita ajukan di sana, baik lab komputer maupun lab tata kecantikan. Oke sahabat, SMK YPKK 3 tetap eksis meskipun harus pindah ke lokasi baru. Mudah-mudahan di lokasi baru SMK ini tetap berkembang dan semakin berkualitas. Amin. Kita tunggu kiprah SMK YPKK 3 Yogyakarta. Di sini sudah ada komite SMK YPKK 3 Yogyakarta, Pak Aragani. Pak Gani, apa rencana komite setelah SMK YPKK 3 ini terkena imbas pelebaran jalan tol atau proyek jalan tol? Ya. Kedepannya seperti apa? Kami sudah bekerjasama dan sudah meminta izin tentang tempat yang akan digunakan untuk relokasi dan dapat dukungan sepenuhnya dari pihak Kelurahan Wedomartani, kemudian juga pemerintah Kabupaten Sleman dan juga disetujui oleh Dinas dari Tata Ruang Sleman dan setujuan juga dengan masyarakat yang ada di sana sudah sosialisasi. Lokasinya kita diberi untuk gedungnya sekitar 2.400 meter. Lokasinya tidak jauh dari tempat yang lama ini, tempat yang baru kurang lebih 10 menit. Dan kita mengembangkan sekolah itu menjadi School Beauty and Accounting, di mana sudah kita rencanakan pengembangan ke depan untuk sekolah yang memiliki unggulan. Dan sudah kita hubungi industri-industri yang berhubungan dengan tata kecantikan tersebut. Insya Allah nanti akan jadi sebuah sekolah yang berorientasi di tata kecantikan kulit dan rambut. Ya, jadi SMK YPKK ini sudah memiliki rencana-rencana besar ke depan untuk mengembangkan beauty and accounting. Dan mari kita dukung terus pengembangan SMK YPKK 3 agar tetap berkiprah di dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang handal. Sahabat, dengan segala keterbatasan yang ada di SMK YPKK 3, para guru, SMK, dan seluruh komponen yang terlibat di dalam pendidikan SMK YPKK 3 mempertahankan semangat dan keinginan mereka untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan meskipun terkena proyek jalan tol. Pindahnya SMK ini ke lokasi baru mudah-mudahan membawa semangat baru bagi kawan-kawan di dalam mengembangkan dan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan pembangunan nasional. Mari kita lihat dan kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh SMK YPKK 3 selanjutnya. Indonesia maju bersama.